Hmm. Saat itu di akhir 90-an itu angka HIV sedang meningkat, dan karena di ruang tersebut pasien-pasien kanker tidak terlalu banyak yang dirawat, sedangkan pasien HIV mulai meningkat. Dari 10 kamar di ruang rawat tersebut di RSCM, 2 kamar digunakan untuk perawatan pasien HIV. Pemirsa Tribuners dan Tribuners, kembali lagi dalam acara podcast The Yellow Jacket. Nah, tadi Pak Agung yang merupakan Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia telah menjelaskan apa saja, tahapan apa saja dari pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, kita kalau nggak tahu siapa Pak Agung tuh nggak abdol rasanya. Benar nggak Pak Agung? Ya. Harus tahu dong siapa di balik keberhasilan UI dan pengabdian UI kepada masyarakat. Beliau adalah Pak Agung Waluyo. Pak Agung, bisa diceritakan nggak sih dulunya lahir di mana sih? Saya lahir besar di Jakarta, di Kampung Bule Backpacker, Jalan Jaksa. Oh, di situ. Iya. Berarti udah akrab sama bule-bule dong. Tapi kedua orang tua saya dari Jawa Timur. Oke. Dulu saya pas lulus SMA itu bingung mau kuliah apa. Pilihan saat itu yang saya pilih memang ekonomi dan keperawatan. Oke. Tapi memang garis rezeki saya diberikan sama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala keperawatan. Saya pas kuliah tentu memang harus banyak menolong, banyak mengabdi, karena memang profesi keperawatan adalah profesi untuk mengabdi pada sesama, membantu orang-orang yang sakit. Ntar dulu Ya, Pak, ya. emang dulu pengen cita-cita jadi perawat? Ya, tadi saya sebutkan memang pilihan saya di ekonomi dan keperawatan. Oh, jadi ekonom Iya, nih, ekonomi. cita-citanya ekonom Iya. ya? Kenapa ekonomi? Karena ngelihat kakak. Oh, Kakak gitu ya? kuliah di ekonomi, ya kayaknya asik nih, tiap hari nggak pernah belajar. Oh gitu ya. gitu ya, dagang mulu. Ya itulah, aktif di BEM gitu ya, Oh, di kita gitu. di Senat. Ya, terus saya pikir ya udahlah, saya juga pengen santai kayak kakak, tapi mungkin saya nggak boleh santai kayaknya. Jadi saya kuliah itu setiap minggu ujian di keperawatan. Oke. Jadi ya alhamdulillah dari situ saya ditempa bahwa hidup itu adalah perjuangan. Wes, keren. jadi Kayak memang- cerita film nih. Iya. Saya inget tuh judulnya film Bung Roma. Siap, iya Pak, lanjut Pak. Iya, jadi saat saya harus merawat pasien dengan segala kondisi penyakit fisik dan mentalnya, saya bersyukur bahwa saya diberikan kesehatan, dan pada saat saya berada pada posisi orang yang sehat, sudah selayaknya saya membantu pasien-pasien tersebut. Dan kalau dari kedokteran mereka sudah membuat program pengobatan dan program operasi, maka perawat juga harus punya program. Programnya adalah bagaimana setelah pasien itu diberikan obat dan dioperasi, pasien merasa nyaman dan proses penyembuhan menjadi lebih cepat, Oke. dan pasien tidak mengalami penyakit yang sama, yang berulang. Oke, jadi Pak Agung ini seorang perawat, dan perawat itu memiliki jiwa sosial ya Pak ya. Iya, Makanya cocok jadi pengabdian masyarakat. iya, amin. Pak, setelah kuliah, terus emang pengen jadi dosen gitu? Dulu sempat coba-coba itu berbagai jenis pekerjaan, mulai dari menjadi perawat di rumah sakit, di sebuah rumah sakit swasta di Bilangan Jakarta Pusat, kemudian mencoba juga menjadi pekerja kantoran di asuransi kesehatan swasta di Jakarta Selatan, dan akhirnya saat itu ada dibuka kesempatan untuk mendaftar menjadi dosen, dan saya mencoba peruntungan, alhamdulillah saya diterima menjadi dosen UI. Oke. Ngomong-ngomong dulu kuliah di mana sih Pak? Kuliah S1-nya di UI, Oh. S2 di Liverpool, dan S3 di Chicago. Liverpool. Iya. Pencinta Liverpool bukan?
kurang lebih. Oh gitu ya. Jadi kayaknya sengaja nih sekolah S2-nya di Inggris Liverpool nih biar bisa nonton pertandingan Liverpool. Iya, sayangnya mahal, mesti beli satu musim kalau mau beli tiket Oh, yang gitu. murah. Iya, kalau mau beli satu cuman pertandingan itu mahal banget. Gitu. Jadi memang kayaknya suka nonton Ryan Giggs nih. Terus setelah diterima di UI, bisa diceritakan dulu awal meniti karirnya itu. Ya, waktu jadi dosen, saya memang saat itu mencoba untuk memilih perawatan pasien kanker itu menjadi peminatan saya. Oke. Dan pada Keren, saat keren. saya mulai membimbing mahasiswa di ruang perawatan pasien kanker, saat itu di akhir 90-an itu angka HIV sedang meningkat. Dan karena di ruang tersebut pasien-pasien kanker tidak terlalu banyak yang dirawat, sedangkan pasien HIV mulai meningkat. Dari 10 kamar di ruang rawat tersebut di RSCM, 2 kamar digunakan untuk perawatan pasien HIV. Disitulah saya mulai belajar bagaimana cara merawat HIV selain merawat pasien dengan kanker. Dan dari HIV itulah saya mendapat rezeki untuk beasiswa S3 ke Amerika, ke Chicago. Dan penelitian saya memang areanya di area HIV, khususnya mereka yang di penjara, supaya mereka yang di penjara itu bisa tetap mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik, sehingga mereka tidak jatuh dalam kondisi AIDS. Oh, oke. Keren ya. Jadi jurusannya selain fakultasnya fakultas mulia, jurusannya juga mulia nih. Merawat pasien kanker dan AIDS ya. Ya, betul. Setelah itu diangkat jadi apa di UI? Sorry. Bentar. Ya, seperti Tribuners, maaf dulu. Hujan nih kayaknya. Kita lanjut lagi ya. Tribuners, tadi kita agak tersendat, ada hujan. Tapi hujan itu berkah. Nah, kita sekarang udah pindah tempat nih. Ini nih lokasi pembangkit listrik tenaga sampah yang dimiliki UI. Pak Agung, kita lanjut ya. Ya. Tadi gimana sih karirnya di UI itu? Ya, jadi pada saat saya sudah pulang kuliah itu dibutuhkan pimpinan di fakultas untuk bisa menjadi saya awalnya itu menjadi sekretaris program S3 karena memang untuk bisa mengepalai sebuah prodi S3 itu harus doktor. Jadi saya adalah dosen muda pertama yang mendapatkan gelar doktor di Fakultas Keperawatan. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2011. Wih, tuh kan Bu, muda. Sekarang juga masih muda loh. Sama kayak saya. Lanjut, Pak. Ya, saat itu setelah saya menjadi sekretaris program studi S3, saya kemudian diberi amanah menjadi manajer kerjasama dan Ventura selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, saya kembali diminta menjadi manajer riset dan pengabdian masyarakat selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, kemudian dari pihak universitas meminta saya untuk bisa menjadi direktur pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Oke, ini dia nih. Jadi UI nggak salah pilih lah. Dosen termuda, sekarang masih muda, ya milenial lah. Udah tua sih sebenarnya. Oke Pak Agung, Ya. Nah sekarang kan UI sudah berkiprah banyak Ya. untuk bangsa Indonesia. Kemudian yang kami tanyakan adalah apa yang sudah diberikan divisi pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Universitas Indonesia kepada bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Ya, yang sudah diberikan oleh Universitas Indonesia bagi bangsa Indonesia, terutama dari aspek pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, sangat banyak. Kita ada sekitar
lebih dari 600 kegiatan Pengmas yang sudah dilakukan dalam 5 atau 6 tahun terakhir. Dan dari ratusan kegiatan Pengmas itu bisa saya klasterisasi yang sudah kita berikan kepada bangsa ini. Kita memiliki beberapa desa percontohan untuk pengembangan kemandirian masyarakat. Di antaranya adalah Desa Tangga Bencana. Tangga Bencana. Iya. Di mana masyarakatnya itu menjadi sadar bahwa sewaktu-waktu akan mungkin terjadi bencana gempa, akan mungkin terjadi bencana tsunami, akan mungkin terjadi bencana Gunung Merapi seperti di Semeru baru kemarin. Iya, dan alhamdulillah tim Universitas Indonesia baru saja pulang kemarin hari Minggu dari Semeru dalam rangka membantu masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru itu dengan memberikan bantuan fisik maupun mental diantaranya mereka memberikan terapi bermain dan juga pada anak-anak dan juga kebutuhan anak-anak untuk sekolah. Selain Desa Tangga Bencana, kita juga sudah membangun desa teknologi. Waduh, keren ya kayaknya. Jadi desa teknologi itu Ini kekinian nih kayaknya. Iya. Mereka memanfaatkan hasil-hasil riset dosen-dosen Universitas Indonesia. Hasil riset yang berhubungan dengan teknologi tersebut dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat itu agar mereka bisa memiliki taraf hidup yang lebih layak. Apa aja tuh, Pak? Kayaknya menarik nih yang sudah diterapkan di masyarakat. Iya, ada di catatan saya. Kebetulan catatan saya ada di laptop. Boleh kita break sebentar atau jeda sebentar. Oke, tadi bicara teknologi kayaknya keren nih. Apa saja sih yang sudah diterapkan oleh UI di masyarakat? Ya, salah satunya adalah penerapan turbin. Di sini dinamakan turbin Picohydro dalam mengembangkan potensi desa Batu Roto menjadi desa mandiri listrik. Jadi di situ dosen pengabdi Insinyur Warjito PhD dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Teknik dari Universitas Bengkulu. Dan di situ dihasilkan sebuah turbin yang dimanfaatkan untuk penghasil listrik pada desa tersebut. Selain itu juga ada pemanfaatannya untuk desa yang lain oleh Profesor Budiarso menggunakan turbin yang sama, turbin Picohydro di daerah terpencil juga di Indonesia, yang nantinya ini menjadi sumber listrik di daerah tersebut. Dan satu lagi sistem pompa hybrid yang berfungsi untuk meningkatkan debit air di daerah tempat yang memang terjadi kekeringan. Dan ini dilaksanakan di Desa Krakal, Kecamatan Alan di Kebumen, Jawa Tengah. Dan ini beberapa contoh hasil riset dari dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang diterapkan sebagai kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Oke, keren juga nih. Jadi kalau era Kartini itu terbitlah terang. Betul. Ya, sekarang dari gelap terbitlah terang dari apa namanya tadi pembangkit listrik tenaga air, hidro ya. Betul. Wah, jadi masyarakat di daerah mana tuh Pak? Di daerah Jawa Tengah dan di Bengkulu. Jawa Tengah dan Bengkulu yang tadinya gelap sekarang terang ya. Betul. Yang tadi nulisnya harus pakai semprong, pakai obor, sekarang udah pakai lampu, pakai listrik. Jadi inilah sebuah apa namanya inovasi yang memang dihasilkan dari proses akademik. Jadi hasil-hasil riset dari universitas diaplikasikan kepada masyarakat. Keren bro. Jadi beginilah memang fungsinya universitas akademik
untuk membantu masyarakat. Betul ya Pak ya? Betul. Ngomong-ngomong tentang habis gelap terbitlah terang, kami juga ada desa literasi digital. Oh. Jadi tadinya mereka gelap tentang jaringan internet, maka dosen kami, Bapak Ganang Dwi Kartika, Magister Humaniora, itu membuat Pengmas, kegiatan Pengmas, penguatan, pemanfaatan dan perluasan pengadaan jaringan internet bagi pemajuan kehidupan masyarakat di perbukitan Menoreh. Ya, kita ketahui bahwa di tempat situ memang jaringan internetnya sangat buruk. Dan dengan kegiatan ini, maka masyarakat yang ada di sekitar Bukit Menoreh itu mendapatkan jaringan internet, dan karena ini kegiatannya dilakukan sebelum pandemi, maka manfaatnya itu sangat dirasakan pada saat murid-murid harus sekolah secara daring. Di daerah Menoreh sudah bisa menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Jadi habislah gelap terbitlah terang itu sampai sekarang ya Pak? Alhamdulillah. Oh, jadi pembangkit listrik tenaga air tadi itu masih berfungsi sampai sekarang, listrik tetap menyala dan masyarakat bisa beraktivitas sampai malam di Jawa Tengah dan Bengkulu ya? Betul. Nah, yang kemudian yang tadi juga pompa apa namanya Pak? Pompa turbin Pico Hydro untuk bisa menghasilkan listrik, dan juga yang satu lagi pompa hybrid untuk meningkatkan debit air di tempat yang mengalami kering. Betul. Tuh, jadi wilayah-wilayah pertanian yang kering atau wilayah-wilayah yang sumber airnya susah, dengan teknik ini bisa diatasi ya Pak ya? Betul. Jadi tinggal gimana pemerintah setempat atau pemerintah kita untuk memanfaatkan hasil riset ke masyarakat Indonesia. Pemirsa, Tribuners, jangan kemana-mana lagi. Jangan kemana-mana dulu maksudnya, karena akan ada isu yang lebih menarik. Oke?